Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 7 sekalian. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materi yang baru tentang unsur-unsur buku non-fiksi. Seperti minggu lalu ada sebuah ungkapan, kamu mengenal dunia dengan membaca, dunia mengenalmu dengan menulis. Jadi jika kamu ingin mengetahui banyak pengetahuan, maka baca buku apapun yang ingin kamu ketahui, kemudian dunia mengenalmu dengan menulis. Jadi melalui karyamu, melalui tulisanmu, maka masyarakat luas akan mengetahui tentang dirimu. Nah, kita lanjut ke materi. Ini ada hal-hal yang biasa yang dapat dikomentari dari buku non fiksi. Yang pertama, apa judul buku? Tentu kalau kita ingin tahu isi dari sebuah buku, judulnya apa, kemudian siapa pengarangnya, kemudian terbitan siapa, apakah Gramedia kah, apakah terbitan Mizan atau terbitan penerbit Oxford atau siapapun penerbitnya. Kita harus biasanya banyak orang menanyakan hal ini. Kemudian di mana buku ini diterbitkan dan tahun berapa, misalkan di Jakarta tahun 2020. Kemudian apakah ada gambar, foto, grafik, tabel atau bagan pada buku tersebut. Kemudian apa bahasa yang digunakan mudah dipahami atau tidak, ataukah menggunakan bahasa yang baku ataukah menggunakan bahasa yang bebas, bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Kemudian bagaimana dengan cetakan bukunya. Biasanya kan sebuah buku itu ada cetakan pertama, terbitan pertama, terbitan kedua, terbitan ketiga. Bedanya apa terbitan pertama, terbitan kedua, terbitan ketiga? Misalkan ketika satu buku sudah diterbitkan pertama, kemudian dijual, buku tersebut habis atau stoknya sedikit lagi, peminatnya banyak, maka penerbit akan mencetak kedua sebanyak berapa eksemplar. Kemudian ada berapa buku yang akan dicetak, cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga, dan seterusnya. Siapa sasaran pembaca? Misalkan sasaran pembacanya tuh anak-anak, usianya berapa? Misalkan 6 sampai 10 tahun. Atau misalkan remaja usia berapa? 10 misalkan sampai 17 tahun. Usia dewasa misalkan dari 17 ke atas misalkan. Seperti itu. Ada sasaran pembaca. Kenapa harus ada sasaran pembaca? Agar buku kita itu kita menuliskannya sesuai. Jadi kan untuk anak-anak bahasanya harus disesuaikan dengan anak-anak, untuk remaja harus disesuaikan dengan remaja, untuk dewasa pun harus disesuaikan. Jadi ada perbedaan bahasa tersendiri. Nah, kemudian untuk unsur-unsur buku non fiksi atau buku ilmiah itu ada beberapa, seperti bagian cover buku, kemudian rincian subbab buku. Artinya dalam suatu buku itu ada bab, kemudian ada subbab. Nah, kemudian biasanya dari subbab misalkan ada anak subbab. Nah, biasanya di buku ada seperti itu. Misalkan bab pertama tentang pendahuluan, bab kedua tentang misalkan perjalanan, misalkan buku tentang Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian bab kedua tentang Nabi Muhammad saat remaja, kemudian Nabi Muhammad saat dewasa, misalkan Nabi Muhammad saat menjadi nabi, Nabi Muhammad ketika menjadi rasul, dan seterusnya. Dan di sana ada subbab, misalkan kelahiran Nabi Muhammad. Awalnya misalkan diceritakan ayah ibunya seperti apa, Nabi Muhammad seperti bagaimana, kemudian Nabi Muhammad lahirnya tahun berapa, kemudian Nabi Muhammad lahir pada masa apa. Nah, dijelaskan, dirinci. Jadi dari secara umum ke secara khusus. Nah, kemudian ada judul subbab, misalkan tadi kan, misalkan pendahuluan atau kelahiran Nabi Muhammad, misalkan Nabi Muhammad saat remaja, Nabi Muhammad saat dewasa, Nabi Muhammad saat menjadi nabi, Nabi Muhammad saat menjadi rasul. Nah, itu judul subbab dan ada pembahasannya di dalamnya. Kemudian isi buku, tentu isi bukunya tentang apa. Misalkan kalau tentang Nabi Muhammad, dia tentang perjalanan
atau tauladan-tauladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Atau misalkan bukunya tadi yang Khairul Tanjung yang ini salah satu buku yang menceritakan tentang Khairul Tanjung, seorang anak singkong disebutnya. Jadi seorang kampung yang miskin yang mempunyai cita-cita untuk menjadi pengusaha yang sukses dan akhirnya alhamdulillah berhasil. Sangat inspiratif bukunya. Bapak merekomendasikan untuk Ananda untuk membaca bukunya. Nah, kemudian cara menyajikan isi buku bagaimana, dari bahasa yang digunakan, kemudian sistematis itu maksudnya runut tidak, atau misalkan ada buku yang disusun dengan alur, misalkan buku biografi tadi alurnya misalkan maju mundur, kemudian mundur lagi, atau habis itu maju, habis itu mundur. Maksudnya maju mundur misalkan diceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad, kemudian diceritakan tentang Nabi Muhammad saat remaja bertemu dengan seseorang. Nah, seseorangnya itu ternyata di masa lalu adalah saudaranya ibu dari Nabi Muhammad, misalkan seperti itu. Jadi alurnya kalau maju ya terus waktunya semakin maju, semakin misalkan dari 2001 ke 2002, 2003. Kalau alur mundur misalkan dari 2001 ke 2002, 2003. Habis 2003 kembali lagi ke 2001, habis itu ke 2014. Nah, seperti itu. Sistematika harus disusun secara sistematis ya. Maksudnya runut dari pendahuluan ke sampai penutup. Nah, kemudian di sini yang sangat penting adalah biasanya ada komentator atau resensi dari sebuah buku non-fiksi atau buku ilmiah. Nah, tentunya komentatornya itu berupa dua hal ya, kelebihan dan kekurangan. Di sini ada contoh bagaimana seorang komentator menilai kelebihan sebuah buku. Di sini, buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Ya tentu ini memuji ya kelebihan. Nah, kemudian membaca buku ini seakan berpetualang ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi itu kelebihannya. Kemudian buku ini menangkap dengan indahnya pandangan penulis tentang prinsip. Kemudian ini adalah buku yang mengagumkan yang dapat mengubah hidup Anda. Nah, di sini biasanya sih untuk kelebihan ini biasanya dilakukan untuk mempromosikan sebuah buku atau biar sebuah buku itu misalkan di toko buku bisa laris. Nah, biasanya ada di bagian cover depan, cover belakang, atau di halaman-halaman awal. Biasanya ada tanggapan-tanggapan dari beberapa orang yang terkait dengan penulis, misalkan, atau tanggapan dari tokoh-tokoh terkenal yang dapat istilahnya zaman sekarang mengendorse atau mempromosikan agar buku itu laku. Nah, jadi coba nanti Ananda belajar untuk bagaimana memberikan pujian atau menunjukkan kelebihan sebuah buku. Nah, kemudian kalau ada kelebihan tentu ada lawannya kekurangan. Kekurangan sebuah buku non fiksi misalkan di sini sedikit kelemahan buku ini adalah penggunaan istilah-istilah lokal yang cukup banyak sehingga mengganggu pemahaman pembaca yang belum memahami daerah tersebut. Nah, ini ada sedikit kritik dari komentator atau dari pembaca misalkan. Buku ini kurang pantas dibaca untuk anak-anak di bawah umur 18 tahun. Oh, misalkan kata-katanya atau alur ceritanya itu dewasa ya misalkan bahasanya. Kemudian dalam buku ini banyak bahasa yang tidak baku yang digunakan. Misalkan bahasa-bahasa seperti bahasa unquote, alay misalkan, atau ada bahasa-bahasa yang tidak pantas. Nah itu mungkin Ananda juga dapat memberikan contoh ya terhadap sebuah buku kekurangannya seperti apa. Buku ini sangat membosankan. Nah, kenapa membosankan? Oh, buku ini menarik. Kenapa menarik? Nah, buku ini sangat berguna. Oh, kenapa berguna? Oh, buku ini tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Nah, itu ada penjelasannya. Kita dapat memberikan komentar tentang kekurangan dan kelemahan sebuah buku.
Misalkan di sini ada sebuah buku Seven Habits of Highly Effective People. Jadi 7 kebiasaan bagaimana meningkatkan efektivitas seseorang. Nah, misalkan buku ini sangat menarik, mengajarkan tahapan-tahapan bagaimana kita agar hidup kita lebih efektif, lebih produktif. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini biasanya ada alur buku non fiksi. Alurnya misalkan di sini kelebihan, kelemahan. Nah, biasanya para pembaca atau reviewer itu membahas tentang isi bukunya seperti apa. Ini tentang misalkan Sirah Nabawiyah, menceritakan tentang perjalanan Rasulullah dari mulai lahir sampai meninggal, kemudian apa warisan dari yang Rasulullah berikan kepada umat manusia. Misalkan bahasanya disampaikan secara lugas, disampaikan secara menarik. Nah, tampilannya seperti apa? Cover bukunya sangat menarik, eye catching misalkan, atau mudah dipandang. Kemudian kata-kata di dalam bukunya itu terbaca jelas, misalkan ada ilustrasi tempat-tempatnya misalkan, dan banyak hal-hal yang dapat kita bedah dari sebuah buku. Jadi sebuah buku itu tentu ada unsur-unsur pembentuknya sehingga dapat menjadi sebuah buku. Nah, kita harus dengan cermat mentelaah sebuah buku agar apa? Agar kita dapat menilai apakah sebuah buku itu bermanfaat atau tidak. Nah, kan kalau yang tidak bermanfaat lebih baik tidak digunakan atau tidak dipakai. Tapi yang bermanfaat ya lebih baik kita baca, kita amalkan, malahan disarankan kepada orang lain untuk dibaca agar hal-hal yang bagus dari dalam sebuah buku atau dalam sebuah informasi dapat dilaksanakan oleh orang lain. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak untuk materi hari ini. Seperti biasa nanti ada tugas yang harus Ananda kerjakan. Nah, silahkan nanti dikerjakan. Jika ada yang kurang paham tentang materi ini, videonya dapat di playback ya, dapat ditonton ulang. Silahkan. Kemudian jika ada pertanyaan dapat ditanyakan ke pengampunya masing-masing. Kemudian terakhir ada potongan dari Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi di dalam Al-Quran pun menyuruh kita untuk senantiasa untuk belajar, senantiasa untuk membaca. Jadi kita sebagai makhluk dari lahir sampai meninggal ya wajib menuntut ilmu ya, untuk kemaslahatan bersama. Ya mungkin cukup sekian dari Bapak. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Ananda selalu sehat dalam belajar di rumah, dalam beribadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.